Saudara selamat pagi, saya Michiko Frisdeo kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Riau hanya di Kompas TV Riau. Saudara, baru-baru ini pada tanggal 25 Januari kita memperingati Hari Gizi Nasional. Ini menjadi momentum untuk semua lapisan masyarakat lebih memperhatikan lagi bagaimana gizi ataupun nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan baru-baru ini juga viral sebuah fenomena cikibul ataupun jajanan anak sekolah yang kemudian menuai opini publik dan juga rasanya penting untuk kita membahas bagaimana pentingnya pengawasan pangan ataupun makanan bagi anak-anak sekolah agar menjadi perhatian oleh orang tua, dan tidak hanya pangan yang ada di sekolah tapi juga di berbagai tempat lainnya. Bersama kami telah hadir Kepala Balai Besar POM, Bapak Yosef yang sudah hadir di Studio 2 Kompas TV Riau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Michiko dan selamat pagi kepada seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Ya, baik. Tampaknya hari ini agenda cukup padat ya Bapak ya? Alhamdulillah, tetap bekerja dan mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Baik. Pak Yosef, tadi saya sempat singgung soal fenomena cikibul atau jajanan-jajanan lainnya yang sebenarnya banyak sih dari masa ke masa ya Pak ya, yang menjadi viral, menjadi pemberitaan. Nah, lantas sekarang pertanyaannya, bagaimana sih Pak pengawasan BPOM terhadap pangan ataupun jajanan anak-anak yang ada di sekolah ini? Oke, baik Mbak Michiko. Pertama-tama tentunya kita perlu memiliki persepsi yang sama terkait dengan arti penting pangan ya. Karena pangan ini kan secara memiliki aspek dan fungsi yang sangat penting dan strategis, menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional, dan juga daya saing bangsa. Tentunya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Badan POM tidak bisa bekerja sendiri atau single player. Seluruh pemangku kepentingan ini memiliki tugas dan kewajiban yang sama. Dan kalau kita mengaitkan dengan pangan jajanan sekolah, ini suatu hal yang sangat penting lagi nih. Karena apa? Karena pangan jajanan sekolah kan menyangkut dengan bagaimana asupan dari keamanan mutu gizi untuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ya. Kita tahu bersama bahwa di 2030, 2040 kita mendapatkan bonus demografi di mana anak usia produktifnya itu lebih dari 60%. Tentunya apabila tidak diimbangi dengan asupan pangan yang aman, bermutu, bergizi, maka bonus demografi tersebut akan sia-sia. Kita harus men-feedback ke belakang bagaimana ini 2020-2040, apakah generasi yang nanti pada bonus demografi itu sudah tercukupi secara konsumsinya, aspek mutu, keamanan itu sudah sesuai atau belum. Nah, tentunya ini tugas kita bersama untuk mengawal mutu dan keamanan dari makanan yang beredar diproduksi ataupun yang beredar di Indonesia. Dan tentunya Badan POM terkait dengan ini, untuk pangan jajanan sekolah, Badan POM ini sudah menginisiasi program intervensi pangan jajanan sekolah yang tahun 2011 dicanangkan oleh Bapak Wapres atau Bapak Budiono. Ya, ini merupakan bentuk concern dan tanggung jawab kita bersama dengan Badan POM dengan seluruh pemangku kepentingan bagaimana mengawal mutu keamanan dari pangan jajanan sekolah tersebut. Dan ini tentunya merupakan program berbasis komunitas, tidak bisa sendiri ya. Artinya di sana dilibatkan juga kementerian lembaga lainnya, peran pemerintah daerah, komunitas sekolah ya, mulai dari tataran kepala sekolahnya, kemudian guru, komite sekolah, kemudian pengelola kantinnya, termasuk siswanya. Bagaimana sama-sama kita elaborasi, kita berikan sosialisasi dahulu sehingga memiliki awareness. Tentunya bahwa arti penting keamanan pangan jajanan sekolah terus ditanamkan sejak dini ditanamkan sehingga saat mereka semakin tumbuh dewasa, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang arti penting pangan yang aman. Sehingga tentunya untuk mewujudkan SDM yang unggul, yang mampu memiliki daya saing ke depannya adalah bisa kita raih dan kita bisa ciptakan ke depannya. Saya menangkap kata kunci harus ada sinergi. Betul. Tidak hanya satu lembaga tapi ada banyak elemen yang harus bersinergi. Kalau kita bicara untuk areal kerja Pak Yosef sendiri, ini kan di areal Pekanbaru yang ada begitu banyak sekolah, tidak hanya SD, ada SMP, SMA, dan lain sebagainya, ada begitu banyak. Mekanismenya seperti apa Pak untuk memastikan memang jajanan sekolah ini aman gitu loh, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Itu seperti apa mekanismenya Pak? Baik, tadi saya koreksi sedikit, jadi untuk Balai Besar Pemuda Pekanbaru catchment areanya
ini ada saat ini 6 kabupaten kota untuk 2023. Sebelumnya 2022 itu ada 7 kabupaten kota. Jadi dapat saya jelaskan, UPT Badan POM di Provinsi Riau ini ada 3. Pertama adalah Balai Besar POM Pekanbaru, ya, dengan 6 wilayah kerjanya, kabupaten kota, Pekanbaru, Siak, Pelalawan, kemudian Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kepulauan Meranti. Kemudian ada Lokapom di Dumai, wilayah kerjanya Dumai dan Bengkalis. Kemudian satu lagi Lokapom di Indragiri Hulu, wilayah kerjanya Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuansing. Nah, artinya bagaimana mekanismenya? Tentunya kita mekanismenya adalah dengan menggandeng pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah memiliki peranan kunci ini sebagai garda terdepan untuk mengawal mutu keamanan dari pangan yang ada di wilayah masing-masing. Tentunya di sana kan ada dinas-dinas terkait, ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan, ya, kemudian ada lingkungan hidup nanti yang ada di Biata, kemudian yang ramah anak, ya, dengan perlindungan anak dan KB, PP dan KB seperti itu kan, ya. Jadi ini kita rangkul semua. Nanti jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi dalam program kita prioritas nasional kita ada 3 program: Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, dan intervensi pangan jajanan sekolah. Dalam pelaksanaan program prioritas nasional yang pangan jajanan anak sekolah ini, kita melakukan advokasi dulu. Advokasi ini adalah untuk taking ownership. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita harapkan dari pelaksanaan program ini. Ya, tentunya bagaimana ikut semua pemangku kepentingan terkait ini ikut terlibat secara aktif. Advokasi, kemudian kita melakukan BIMTEK Kader. BIMTEK Kader ini adalah untuk komunitas sekolah. Ya. Kenapa program ini berbasis komunitas? Karena komunitas harus bergerak secara aktif. Komunitas sekolah ini tadi meliputi ada kepala sekolah, ya, kemudian ada guru, kemudian ada komite sekolah, kemudian ada siswa itu sendiri, kantin, termasuk penjual pangan di luar lingkungan sekolah. Harus kita rangkul juga sehingga mereka kita latih, kita didik, kita latih sosialisasi akan memiliki pemahaman terkait arti penting pangan yang aman, bukan hanya pangan yang aman bebas dari bahan berbahaya. Karena kalau kita bicara masalah pangan yang aman itu harus bebas dari 3 cemaran. Cemaran fisik yang nampak oleh visual kita, misalnya rambut, ya, kemudian pecahan kerikil, itu cemaran fisik yang bisa berisiko pada kesehatan. Kemudian cemaran kimia, ya, dari bahan-bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin, bimetanil yellow, dan cemaran mikrobiologi. Ini yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia juga, selain cemaran bahan berbahaya, ya. Akibat dampaknya ini juga bisa mengakibatkan angka kesakitan dan juga kematian, ya, misalnya cemaran E. coli, cemaran salmonella. Nah, ini bisa berdampak luar biasa untuk kesehatan anak, sehingga dapat berdampak selain pada tumbuh kembang anak dan juga intelijensianya. Tadi dari advokasi, BIMTEK pada komunitas yang ada, kemudian kita lakukan kampanye juga, kemudian kita lakukan intervensi, ya, pre dan post. Sebelum dilakukan intervensi, kita bisa melakukan sampling untuk jajanan yang ada di sekolah tersebut, di kantinnya ataupun di lingkungan sekolah tersebut. Jadi kita lakukan sampling menggunakan uji cepat, ya. Harapannya sih bahwa setelah dilakukan intervensi nantinya terjadi penurunan dalam penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, ya. Kemudian juga terjadi peningkatan awareness ataupun kesadaran, ya, misalnya penjual makanan yang awalnya mereka pangannya terbuka. Nah, itu sekarang sudah tertutup, tidak lagi menggunakan kertas koran untuk alas makanan. Kemudian juga menggunakan penutup kepala, ya, mengambil makanan tidak langsung pegang, tapi menggunakan sarung tangan plastik ataupun menggunakan penjapit. Nah, itulah artinya ada perubahan dari perilaku, baik pada sarana produsen dan penjamahnya, termasuk anak-anaknya juga. Nah, setelah itu baru kita lakukan monitoring evaluasi, dan untuk 3 program nasional ini kita lombakan juga untuk meningkatkan semangatnya kan, gitu kan. Jadi kita apresiasi siapa yang memang menunjukkan komitmen yang tinggi, komitmen yang baik, itu kita bisa nanti dilombakan di tingkat provinsi dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional, dan kita berikan namanya adalah Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah. Untuk memang yang sekolah-sekolah memiliki komitmen yang baik terkait pemenuhan keamanan pangan jajanan sekolahnya. Ini yang kalau saya tangkap pendekatannya kepada internal dari sekolah, karena kan kata kuncinya adalah kantin sekolah. Lantas bagaimana dengan jajanan yang di luar itu, Pak? Karena kan bebas sih, ya, biasanya penjual kadang tidak bisa terkontrol. Lantas bagaimana, Pak? Ya, dengan tadi saya sampaikan komunitas sekolah tadi bukan hanya yang di internal, termasuk yang penjual pangan yang di luar area itu harus dirangkul. Karena kan tidak bisa juga kita langsung
misalnya mengusir itu kan, Oke. mengusir mereka bahwa hanya boleh anak-anak jajan di dalam kantin. Ya kalau memang seperti itu bagus karena bisa lebih mudah dikontrol. Tapi tentunya harus dipastikan juga ini suppliernya bagus atau tidak. Artinya kan saat sampai di kantin kan hanya nampak secara physically-nya gitu kan. Kita bagaimana prosesnya seharusnya juga bisa nanti. Ini nanti nggak kita latih juga di guru pengelola kantin, kita latih untuk dapat melakukan self assessment terkait dengan keamanan pangan di tingkat produksinya. Nah, tadi kalau menyambung lagi ke yang di luar bagaimana kita rangkul, mereka juga kita berikan sosialisasi juga. Jadi bukannya mereka tidak dilibatkan, tidak dirangkul, justru mereka menjadi salah satu poin penting juga yang ikut mendukung kesuksesan program intervensi pangan anak sekolah ini. Jadi kita rangkul juga, kita berikan pemahaman. Ya tentunya kalau memang mereka nanti melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, dari pihak sekolah itu bisa memberikan sanksi juga. Misalnya sanksinya itu bisa berupa teguran ya, teguran. Misalnya ternyata menjual pangannya itu terbuka ataupun dalam kondisi yang tidak bersih gitu kan, itu bisa ditegur. Apalagi kalau misalnya menggunakan bahan berbahaya. Nah nanti komunitas sekolah juga kita latih untuk menggunakan rapid test. Rapid test ini merupakan alat uji cepat deteksi dini, screening awal untuk mengetahui apakah makanan tersebut ada kandungan formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Nah ini yang salah satu upaya-upaya kita memberdayakan komunitas sekolah, termasuk nantinya juga ada detektif cilik. Detektif cilik ini adalah ya tadi bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini, terutama untuk anak-anak kelas 2, kelas 3. Ini nanti kita berikan rompi, kita berikan tools sehingga mereka bisa menceknya itu ini sudah sesuai atau betul, tidak? Jadi begitu, dari lingkungannya dulu, lingkungan penjualan sekolah ini apakah bersih atau tidak. Jangan sampai tempat jualnya itu berdekatan dengan tempat sampah, selokan, itu kan juga tidak sehat. Nah, jadi mereka buat screening, kemudian bagaimana penjualnya sehat atau tidak. Kalau penjualnya sakit, bersin-bersin ya tentunya mereka jangan beli yang di situ. Kemudian bagaimana makanannya apakah sudah tertutup, terlindungi, menggunakan kertas kena atau tidak. Kalau yang olahan yang terkemas, apakah sudah ada izin edarnya atau belum. Nah ini kita latih sejak dini. Nah nantinya dari situ kita harapannya sih bisa membentuk detektif cilik, anak yang memiliki kesadaran yang baik, yang bisa menularkan kepada teman-teman sekitarnya. Nanti kita apresiasi juga untuk yang anak-anak yang memang memiliki semangat dan komitmen terkait pangan sekolah ini gitu sih. Menarik, sudah ada rangkaian mekanisme bagaimana ada upaya preventif terhadap pangan-pangan yang berbahaya bagi manusia, khususnya adalah anak-anak sekolah, yang tentu menjadi perhatian juga untuk orang tua. Tapi pertanyaannya Pak Yosef, bagaimana kalau seandainya ada pangan ataupun makanan yang berbahaya ditemukan? Nanti kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Riau.